Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada sesuatu yang selama ini terus bergerak di dalam dirimu. Kau membawanya kemanapun, tapi tak pernah benar-benar mengenalnya. Ia masuk dan keluar tanpa suara, tapi di sanalah rahasia hidupmu tersembunyi. Nafas. Sederhana, tapi penuh misteri. Dari sanalah Tuhan meniupkan ruh, dari sanalah segalanya dimulai, dan kelak, di sanalah segalanya akan kembali. Tapi, apakah kau pernah benar-benar menyadari siapa yang sedang bernafas di dalam dirimu? Malam ini, mari kita selami rahasia yang tak terucap. Hu, nafas dan sir, rahasia ruhani yang hanya bisa didengar oleh hati yang terjaga. Bab 1. Nafas yang mengucap tanpa lidah. Setiap manusia bernafas tanpa pernah benar-benar menyadari bahwa di dalam setiap hembusan itu ada suara yang tidak terdengar oleh telinga. Ia bukan sekadar udara yang masuk dan keluar dari tubuh, melainkan gelombang suci yang membawa nama Tuhan sejak awal penciptaan. Sebelum engkau mengenal huruf, sebelum lidahmu belajar mengucap doa, sudah ada satu zikir yang terus berputar dalam dirimu, tanpa henti, tanpa jeda. Itulah zikir nafas. Dalam setiap tarikanmu ada Hu, dan dalam setiap hembusanmu ada Allah. Dua getaran yang tak terucap, tapi menjadi denyut dari seluruh kehidupan. Inilah rahasia yang sering terlupakan oleh manusia, karena mereka terlalu sibuk mendengar suara dunia, dan kehilangan kemampuan mendengar zikir yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Jika engkau mau diam sejenak, menutup mata, lalu menyadari bahwa setiap nafas adalah sapaan lembut dari Sang Pencipta, maka engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Seolah seluruh tubuhmu ikut tunduk, seolah ruhmu sedang sujud tanpa gerak. Di saat itu engkau tidak sedang menarik udara, engkau sedang meneguk cahaya yang turun dari alam tinggi menuju hatimu. Setiap kali engkau menghembuskan nafas, sebenarnya engkau sedang menyerahkan kembali hidupmu kepadanya. Hidup ini bukan milikmu, nafas ini bukan usahamu. Ia hanyalah amanah yang ditiupkan agar engkau tetap bisa mengenalnya di dalam setiap detik keberadaan. Maka jangan sia-siakan setiap helaan, karena setiap helaan adalah kesempatan untuk mengingat siapa yang membuatmu hidup. Ada sebab mengapa para sufi menutup matanya lama-lama dalam zikir diam, sebab mereka sedang mendengarkan irama yang tidak bisa disuarakan. Irama yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang sunyi. Dalam keheningan itu, mereka menemukan bahwa nafas bukan sekadar fungsi biologis, tapi jembatan menuju kesadaran tertinggi. Saat engkau mulai sadar akan setiap tarikan dan hembusanmu, engkau sebenarnya sedang memasuki ruang suci di dalam dirimu sendiri. Di sanalah engkau menemukan zat yang selama ini engkau cari di luar. Bukan di langit, bukan di kitab, tapi di denyut nafasmu yang paling halus, di antara dua detik kesadaranmu yang paling senyap. Ketahuilah, tak ada nafas yang sia-sia. Setiap satu tarikan adalah panggilan cinta dari Tuhan kepadamu, dan setiap satu hembusan adalah jawaban cintamu kepadanya. Bahkan ketika engkau lalai, Dia tetap meminjamkan udara untuk engkau hidup. Bahkan ketika engkau lupa, Dia tetap bernafas di dalam dirimu. Maka bukankah itu tanda kasih yang tak terbandingkan? Nafas adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia mengalir dalam dirimu, setenang udara, setulus cahaya pagi. Dan jika engkau menyadarinya, maka engkau akan mengerti bahwa engkau tidak sedang hidup sendirian. Ada yang hidup bersamamu di setiap saat, di setiap nafas. Maka mulai hari ini, bernafaslah dengan sadar. Rasakan masuknya udara itu sebagai masuknya rahmat, dan keluarnya sebagai pengembalian syukur. Karena setiap nafas yang engkau sadari akan berubah menjadi zikir, dan setiap zikir yang engkau hayati akan membuka tabir yang menutupi hatimu. Di sanalah engkau akan mengenal makna terdalam dari kalimat, "Aku lebih dekat dari urat lehermu." Karena kedekatan itu bukan hanya kalimat suci, ia adalah kenyataan yang hidup di setiap hembusan yang engkau hirup. Dan siapa yang mampu menyadari hal ini dengan penuh kekhusyukan, maka ia telah mendengar panggilan yang tidak lagi berasal dari suara, tapi dari cahaya. Panggilan yang hanya bisa diresapi, bukan dijelaskan. Sebab Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Ia hanya menunggu manusia kembali mendengarkan lewat nafasnya sendiri.
Bab 2, Hu, nama yang tidak butuh huruf. Ada satu nama yang tidak bisa ditulis dengan tinta, tidak bisa diucap dengan lidah, dan tidak bisa dipahami dengan akal. Ia hidup di antara diam dan bunyi, di antara ada dan tiada. Itulah Hu, nama yang tidak membutuhkan huruf, karena ia bukan sekadar panggilan, melainkan keberadaan itu sendiri. Saat engkau menyebut Hu, engkau sesungguhnya tidak sedang berbicara tentang Tuhan, tetapi sedang kembali ke kesadaran bahwa Tuhanlah yang sedang menyebut dirimu melalui nafas. Hu bukan nama yang engkau temukan, melainkan nama yang telah ada sebelum engkau mengenal bahasa. Ia adalah gema awal dari wujud, suara pertama yang menggetarkan jagat semesta ketika perintah kun diucapkan. Dan sejak saat itu, seluruh makhluk bergetar dalam satu kesadaran. Hidup ini tidak pernah sunyi dari namanya. Nama Hu tidak membutuhkan tempat. Ia tidak bergantung pada suara, karena ia adalah inti dari setiap suara yang pernah ada. Para arif billah berkata, ketika engkau menyebut Hu, engkau sedang menghapus jarak antara penyebut dan yang disebut. Karena di dalam nama itu, tidak ada lagi aku dan engkau. Yang ada hanyalah satu kesadaran yang saling mengenali dalam diam. Hu bukan bacaan yang diciptakan manusia. Ia adalah napas yang telah berputar dalam dada para nabi, para wali, dan para hamba yang telah tenggelam dalam lautan tauhid. Ketika engkau benar-benar menyadarinya, engkau akan merasa bahwa setiap detik hidupmu adalah panggilan lembut dari Sang Pencipta untuk kembali pulang. Namun rahasia ini tidak bisa dipahami oleh pikiran yang bising. Pikiran selalu ingin menafsir, menakar, dan memberi bentuk, padahal Hu tak dapat dibatasi oleh bentuk apapun. Ia melampaui nama, melampaui bunyi, melampaui segala yang bisa diucapkan. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang jernih, hati yang telah berhenti melawan kehendak Tuhan. Dan ketika engkau mencapai ketenangan itu, tiba-tiba engkau akan menyadari bahwa Hu tidak hanya keluar dari bibirmu, tapi juga dari setiap hela nafasmu, dari getaran jantungmu, bahkan dari setiap atom tubuhmu. Segalanya sedang berzikir tanpa henti, dan engkau hanyalah salah satu gema kecil dari zikir semesta itu. Ketika kesadaran ini menyentuhmu, engkau akan merasakan getaran yang aneh namun lembut, seperti angin yang tidak bergerak tapi menenangkan. Engkau akan merasa seolah ada sesuatu yang hidup di dalam dirimu, sesuatu yang tak berbentuk tapi selalu mengamati, selalu hadir. Di sanalah engkau akan tahu bahwa Hu bukan hanya nama Tuhan, tapi napas kehidupan yang menghidupkan segala yang ada. Ia tidak datang dari luar, tapi mengalir dari dalam dirimu sendiri. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk mengingatnya, dan setiap hembusan adalah penyerahan tanpa syarat kepadanya. Maka jangan terlalu banyak mencari Tuhan di luar dirimu, karena namanya telah berputar di dalammu sejak awal waktu. Duduklah hening, rasakan udara masuk, dan biarkan hati kecilmu berbisik, Hu, Hu, tanpa suara. Itu bukan sekadar zikir, itu adalah penyaksian. Dan siapapun yang bisa menyaksikan Hu dengan hatinya, akan menemukan dirinya tenggelam dalam samudra kehadiran yang tak bertepi. Ia tidak lagi menyebut Tuhan dengan suara, tapi dengan keberadaannya. Ia tidak lagi memohon, tapi sudah menjadi bagian dari doa itu sendiri. Karena pada akhirnya, Hu bukan sesuatu yang diucapkan, melainkan sesuatu yang dihidupi. Bab 3, Sir, rahasia yang berdiam di tengah dada. Ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih halus dari pikiran, lebih dalam dari perasaan, dan lebih sunyi dari kata-kata. Para arif memanggilnya sir, rahasia ruhani yang berdiam di tengah dada. Ia bukan sekadar bagian dari jiwa, tapi inti dari kesadaran itu sendiri, tempat Tuhan menatap hambanya secara langsung. Sir tidak bergerak, tidak berbicara, tapi selalu sadar. Ia seperti cermin yang memantulkan cahaya tanpa pernah bersinar dari dirinya sendiri. Ketika engkau menenangkan hati, menyucikan pikiran, dan berhenti berlari keluar diri, maka sir mulai terasa. Seperti bisikan halus yang tidak berbunyi, seperti getaran lembut yang tidak bisa dijelaskan. Di sanalah letak kediaman rahasia yang selama ini engkau cari di luar. Di tengah dadamu sendiri, tempat nur ilahi berdiam dengan sabar, menunggu engkau menyadarinya.
Sir adalah ruang hening yang tidak terjangkau oleh logika, tapi dapat dirasakan dengan kehadiran. Di dalamnya tidak ada waktu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, hanya ada saat ini, di mana Tuhan menatapmu tanpa perantara. Jika hati adalah wadah, maka Sir adalah sumber air yang menghidupinya. Engkau tidak perlu menambah apapun di sana, cukup bersihkan kekeruhannya. Setiap kali engkau marah, sombong, atau iri, air Sir itu menjadi keruh dan cahayanya redup. Tapi ketika engkau ikhlas, ridha, dan pasrah, air itu kembali jernih dan engkau bisa melihat pantulan wajah Tuhan di permukaannya. Itulah sebabnya orang-orang yang hidup dari kesadaran Sir selalu memancarkan ketenangan, karena di dada mereka nur Tuhan tidak lagi bersembunyi. Para wali tidak mengenal Tuhan melalui hafalan, melainkan melalui kesunyian Sir. Mereka tidak menafsir ayat dengan lidah, tapi membacanya dengan hati yang diam. Sebab di dalam keheningan Sir, setiap napas menjadi wahyu, setiap getaran menjadi petunjuk. Di sanalah mereka menyaksikan rahasia cinta ilahi yang tak dapat dijelaskan kepada siapapun. Ketika engkau masuk ke dalam Sir, engkau tidak lagi menjadi pengamat. Engkau menjadi bagian dari yang diamati. Engkau tidak lagi bertanya tentang Tuhan, karena engkau menyadari bahwa engkau hidup di dalamnya. Ia adalah pandangan di balik pandangan, cahaya di balik cahaya. Namun Sir tidak akan berbicara pada hati yang gelisah. Ia menunggu engkau menenangkan diri, melepaskan genggaman pada dunia, dan menundukkan ego yang selalu ingin dikenal. Barulah ketika engkau benar-benar sunyi, Sir akan mulai membuka tabirnya sedikit demi sedikit. Bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran yang menetes pelan, lembut, seperti cahaya fajar yang muncul dari kegelapan malam. Di titik itu, engkau akan memahami bahwa yang selama ini engkau cari dengan doa, sebenarnya sudah hadir sejak awal. Engkau tidak sedang mencari Tuhan, engkau sedang disadarkan olehnya. Dan ketika Sir terbuka sepenuhnya, engkau akan tahu bahwa rahasia itu tidak pernah jauh. Ia tidak datang dari langit, tidak turun dari gunung, tidak terbit dari laut. Ia selalu berdiam di dada, menunggu engkau kembali menatap ke dalam. Maka jagalah ruang itu. Bersihkan ia dari keluh, dari nafsu, dari segala keinginan untuk dilihat. Karena Sir hanya berbicara kepada hati yang jujur, yang tidak lagi ingin memiliki apapun selain dia. Dan ketika engkau sampai di sana, engkau akan paham makna kalimat yang dahulu hanya engkau dengar. Tuhan lebih dekat daripada urat lehermu. Karena disitulah ia berdiam, dalam Sir yang tenang, dalam dada yang pasrah, dalam keheningan yang tak terucap. Bab 4, Nafas dan Ruh, dua sisi dari satu keberadaan. Nafas dan ruh adalah dua sisi dari satu wujud yang sama. Seperti cahaya dan panas pada api, keduanya tak bisa dipisahkan. Nafas adalah jalan lahirnya ruh, sementara ruh adalah makna di balik setiap helaan nafas. Ketika engkau menarik nafas, ruh sedang mengalir dalam tubuhmu, menyebar di setiap urat dan sel, menghidupkan apa yang sebelumnya diam. Dan ketika engkau menghembuskan nafas, ruh itu kembali berdialog dengan asalnya, menyampaikan bahwa engkau masih hidup karena kehendaknya. Maka jangan pernah mengira nafas hanyalah udara, karena di balik udara itu ada rahasia kehidupan yang menautkan dirimu kepada sumber keberadaan. Nafas adalah tali halus yang mengikat dunia, lahir dan batin, yang menghubungkan yang sementara dengan yang abadi. Setiap makhluk yang hidup bernafas, tapi hanya sedikit yang bernafas dengan sadar. Kebanyakan manusia hidup dalam kelalaian. Mereka menarik udara tanpa menyadari bahwa di dalam udara itu ada kehidupan yang tidak bisa mereka ciptakan. Hanya ruh yang bisa membuat udara menjadi hidup. Dan hanya kesadaran yang bisa membuat nafas menjadi ibadah. Ketika engkau mulai menyadari setiap tarikan dan hembusan, engkau sedang membuka pintu komunikasi antara ruhmu dengan Tuhanmu. Setiap kali engkau menarik nafas dengan rasa syukur, ruhmu menjadi terang. Setiap kali engkau menghembuskan nafas dengan keikhlasan, jiwamu menjadi ringan. Disitulah makna sejati dari hidup, bahwa engkau tidak sekadar hidup dari udara, tapi dari cahaya yang mengalir di balik udara itu. Ruh adalah tiupan ilahi, napas suci dari Sang Maha Hidup. Ia bukan milikmu, ia hanyalah titipan agar engkau bisa mengenal siapa yang meniupkannya. Ketika engkau berkata, "Aku hidup,"
Sesungguhnya yang hidup adalah Ruh Allah yang mengalir di dalam dirimu. Maka siapapun yang menyadari hakikat ini akan hidup dengan rendah hati, karena ia tahu bahwa setiap gerak, setiap langkah, setiap nafas adalah pinjaman yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Dan ketika nafas itu berhenti, bukan berarti hidupmu berakhir, hanya saja ruhmu pulang ke asalnya, kembali pada cahaya yang tak pernah padam. Jika engkau mampu menjaga kesucian nafas, engkau sedang menjaga kejernihan ruh. Karena setiap dosa, setiap amarah, setiap kesedihan yang tak diserahkan kepada Tuhan akan mengotori aliran itu. Maka para ahli zikir selalu berusaha menata nafasnya agar setiap tarikan menjadi bismillah dan setiap hembusan menjadi lillah. Mereka mengatur irama nafas bukan untuk kesehatan tubuh, tapi untuk kesucian jiwa. Sebab mereka tahu nafas yang terjaga adalah ruang di mana Tuhan turun membawa ketenangan dan ruh naik membawa penyaksian. Inilah rahasia mengapa para sufi tampak damai, karena mereka bernafas dengan ruh, bukan sekadar dengan paru-paru. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa ruh dan nafas tidak pernah terpisah. Keduanya adalah percikan dari satu daya yang menghidupkan segala sesuatu. Nafas adalah bentuknya, ruh adalah maknanya, dan Tuhan adalah sumbernya. Maka setiap kali engkau menarik nafas, sadari bahwa engkau sedang menerima kehidupan darinya. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, sadari bahwa engkau sedang menyerahkan hidupmu kembali kepadanya. Begitulah siklus abadi yang tak pernah berhenti, dari Tuhan menuju engkau, dan dari engkau kembali kepada Tuhan. Barang siapa menyadarinya, hidupnya akan menjadi zikir yang tak pernah padam. Sebab seluruh dirinya telah menjadi jalan bagi ruh ilahi untuk terus mengalir di dunia. Bab 5. Getaran hu di dalam nafas. Jika engkau duduk dalam keheningan dan mulai memperhatikan nafasmu dengan hati yang lembut, engkau akan merasakan sesuatu yang samar, sebuah getaran halus yang seolah tidak datang dari tubuhmu. Ia tidak bersuara, tapi terasa nyata. Ia seperti arus lembut yang naik dan turun di dalam dirimu, seirama dengan tarikan dan hembusan nafas. Itulah getaran hu, nama Tuhan yang berbisik tanpa huruf. Ia tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipalsukan. Ia hanya muncul ketika engkau benar-benar hadir di dalam nafasmu sendiri, ketika pikiran berhenti berlari dan hati berhenti berdebat. Saat itu, hu bukan lagi sekadar kata. Ia menjadi kehidupan yang sedang bernafas melalui dirimu. Para pencinta Tuhan berkata, hu bukanlah zikir yang engkau sebut, tetapi zikir yang menyebutmu. Artinya, bukan engkau yang mengingat Tuhan, melainkan Tuhan yang sedang mengingatmu melalui getaran hidup yang terus mengalir di dada. Setiap kali engkau menyadari keberadaan getaran itu, engkau sedang mendengar panggilan halus darinya. Ia tidak datang dari luar, tapi dari pusat kesadaranmu yang terdalam. Getaran itu lembut, tapi kuat. Semakin engkau hening, semakin jelas ia terasa. Dan bila engkau menyelam lebih dalam, engkau akan tahu bahwa seluruh makhluk di alam ini ikut bergetar dengan frekuensi yang sama. Batu, air, udara, cahaya, bahkan ruang kosong. Semuanya mengucapkan hu dalam bahasa keberadaan mereka masing-masing. Saat engkau mulai mendengar hu dari dalam dirimu, jangan terburu-buru untuk memahaminya. Biarkan ia mengalir apa adanya. Jangan gunakan pikiran untuk menganalisis, karena getaran itu tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia bukan bunyi yang bisa didengar telinga, melainkan gema yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Para sufi sering berkata, jika engkau mendengar hu, jangan menjawab dengan suara. Jawablah dengan kehadiran. Artinya diamlah sepenuhnya, sebab yang sedang berbicara adalah Tuhan di dalam dirimu. Hadirkan kesadaranmu sepenuhnya di antara dua nafas, dan biarkan zikir itu menembus seluruh keberadaanmu. Di titik itu, engkau tidak lagi berzikir, tetapi menjadi bagian dari zikir itu sendiri. Getaran hu tidak selalu datang dalam bentuk tenang. Kadang ia hadir sebagai tangisan tanpa sebab, kadang sebagai rasa damai yang tiba-tiba melingkupi dada. Kadang engkau merasa hatimu mengembang, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sedang bernafas bersamamu. Itulah saat ketika hu menampakkan dirinya dalam rasa, bukan dalam bunyi. Ia ingin engkau tahu bahwa engkau tidak pernah sendirian. Seluruh alam berzikir bersamamu,
Setiap angin yang lewat membawa salamnya, dan setiap detak jantung adalah ketukan lembut dari cintanya. Maka jangan takut bila engkau merasa luluh, karena itulah tanda bahwa dinding antara dirimu dan dia mulai melebur. Dan jika engkau terus menjaga kesadaran itu, lama-lama engkau akan mengerti bahwa hidup ini tidak lain, hanyalah tarikan dan hembusan dari satu napas agung. Napas Tuhan yang menghidupkan semesta. Engkau hanyalah satu titik kecil di dalam lautan zikirnya yang tiada akhir. Namun dari titik kecil itu, engkau bisa merasakan seluruh samudra kehadirannya. Itulah rahasia dari getaran Hu. Ia membuatmu sadar bahwa setiap hembusan adalah kehidupan dan setiap kehidupan adalah penyaksian. Maka jangan lagi mencari Tuhan di luar sana. Ia sudah menggetarkan dadamu sejak pertama kali engkau bernafas. Dengarkanlah, karena dalam keheningan nafasmu, Tuhan sedang memanggil dengan lembut, Hu, Hu, Hu. Bab 6. Nafas yang menyebut tanpa suara. Ada zikir yang tidak terucap oleh lidah, tapi menggema di dalam dada. Ia bukan rangkaian huruf, bukan pula getar bibir yang terdengar, melainkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang terjaga. Itulah zikir nafas, penyebutan tanpa kata, pengakuan tanpa suara. Saat engkau menarik nafas, seakan seluruh dirimu menyebut Hu. Dan ketika engkau menghembuskannya, seluruh wujudmu menyerah kepada yang disebut. Disitulah engkau mengerti bahwa bukan engkau yang bernafas, tapi Dia yang bernafas melalui dirimu. Maka setiap helaan adalah kesaksian, setiap tarikan adalah pengakuan. Nafasmu menjadi saksi atas keberadaannya yang tiada pernah berpisah darimu. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa nafasnya adalah ayat hidup, maka ia tidak lagi memandangnya sebagai sesuatu yang sepele. Nafas menjadi perantara antara dunia yang fana dan alam yang tak berujung. Ia menjadi pintu tempat ruh keluar masuk, tempat rahasia Tuhan turun dan naik. Nafas adalah jembatan antara diam dan gerak, antara nyata dan gaib. Maka orang-orang yang menempuh jalan batin, mereka tidak menyia-nyiakan satu tarikan pun. Sebab setiap nafas yang diambil tanpa kesadaran adalah detik yang hilang dari pengenalan kepadanya. Mereka hidup dalam kesadaran yang halus, bahwa setiap udara yang mereka hirup adalah pemberian langsung dari Yang Maha Hidup, dan setiap hembusan adalah bentuk penyerahan kepadanya. Di dalam zikir nafas, lidah diam, tapi hati bergetar. Tidak ada lagi suara keras, tidak ada kalimat yang diulang-ulang, hanya kesunyian yang penuh cahaya. Engkau tidak menyebut nama Tuhan dengan huruf, tapi dengan keberadaanmu sendiri. Nafasmu menjadi kalimat tauhid yang tak henti mengalir. La ilaha illahu. Engkau menjadi seperti laut yang terus berdebur tanpa suara, menggemakan namanya dari kedalaman yang tak terukur. Pada titik ini, engkau tidak sedang berusaha mengingat Tuhan, tapi justru menyadari bahwa engkau diingat olehnya. Itulah makna zikir yang sejati. Bukan sekadar mengingat, tapi disadarkan oleh yang mengingat. Namun perjalanan menuju kesadaran itu tidak mudah. Banyak manusia bernafas, tapi sedikit yang menyadari bahwa setiap nafasnya membawa pesan ilahi. Mereka terjebak dalam irama dunia, berlari, berbicara, bergerak tanpa jeda. Mereka lupa bahwa di antara dua helaan nafas, ada ruang hening tempat Tuhan menunggu untuk ditemui. Disitulah para arifin hidup, di antara dua nafas, di antara dua dunia. Mereka tidak mempercepat hidup, tidak pula memperlambatnya, tapi menenun setiap tarikan udara dengan rasa syukur yang lembut. Mereka tahu, satu nafas tanpa kesadaran bisa menjadi hijab yang menutup cahaya nurani. Maka diamlah sejenak, dengarkan nafasmu sendiri. Rasakan bagaimana udara yang masuk membawa ketenangan dan udara yang keluar membawa kelepasan. Di sanalah engkau menyebut namanya tanpa kata, memujanya tanpa bunyi. Itulah rahasia zikir para wali, nafas yang menyebut tanpa suara, tapi mampu mengguncang langit dan menenangkan bumi. Mereka tidak berseru kepada Tuhan dengan teriakan, tapi dengan kelembutan nafas yang penuh cinta. Setiap hirupan mereka adalah seruan menuju asal. Setiap hembusan mereka adalah penyerahan tanpa batas. Dan ketika engkau sampai pada kesadaran itu, engkau pun akan tahu, ternyata Tuhan telah bernafas di dalam dirimu sejak awal. Hanya saja engkau baru menyadarinya sekarang.
Bab 7. Sir yang menyala di dalam nafas. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi bisa dirasakan di dalam setiap hembusan hidup. Itulah sir, rahasia terdalam dalam nafas manusia. Ia seperti percikan cahaya kecil yang tersembunyi di antara tarikan dan hembusan, seperti bisikan halus yang tidak terdengar oleh telinga, tapi didengar oleh hati. Sir itu adalah bagian dari ruh, percikan dari nur ilahi yang menjadikan manusia hidup. Ia bukan pikiran, bukan emosi, bukan pula perasaan, tetapi inti kesadaran yang diam di tengah pusaran hidup. Ia melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, berbicara tanpa kata. Dan jika engkau berani diam cukup lama untuk mendengarkannya, engkau akan mendengar sesuatu yang jauh lebih nyata dari dunia ini. Suara Tuhan yang tidak memakai huruf. Sir tidak bisa disentuh oleh logika, sebab ia hidup di kedalaman yang tidak dijangkau oleh akal. Ia hanya muncul dalam keheningan, ketika segala hiruk-pikuk pikiran berhenti berputar. Saat engkau tenang dan mengembalikan kesadaranmu ke dalam nafas, sir mulai menyala perlahan. Ia menyala bukan seperti api dunia, tapi seperti cahaya halus yang membangunkan ruh dari tidur panjangnya. Orang-orang yang menempuh jalan makrifat memelihara cahaya sir ini dengan zikir, kesadaran, dan keheningan hati. Mereka tidak berusaha menyalakannya dengan paksa, karena mereka tahu sir bukan sesuatu yang bisa dipaksa menyala. Ia hanya muncul kepada jiwa yang lembut, kepada hati yang telah berhenti berdebat dengan Tuhan. Bagi mereka yang telah mengenal sir, hidup menjadi berbeda. Mereka tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena mereka telah menemukan percikannya di dalam diri. Setiap nafas yang mereka hirup terasa seperti sapaan lembut dari kekasih. Setiap udara yang mereka keluarkan terasa seperti penyerahan yang tulus. Dalam setiap tarikan, mereka merasakan Hu yang memanggil mereka pulang. Dalam setiap hembusan, mereka melepas semua yang bukan Dia. Mereka hidup di antara dua nafas, satu dari Tuhan, satu kembali kepadanya, dan di sanalah makna keabadian dimulai. Ketika sir itu menyala terang, dunia tampak berbeda. Segala sesuatu terlihat seperti cermin yang memantulkan wajahnya. Tidak ada lagi kebetulan, tidak ada lagi perpisahan. Semua gerak, semua kejadian, semua pertemuan menjadi ayat yang hidup. Itulah sebabnya para arifin bisa tersenyum dalam ujian, bisa tenang di tengah badai, karena mereka melihat bukan dunia, tapi kehendak yang mengalirkannya. Sir mengubah pandangan dari keterpisahan menjadi kesatuan, dari keluh kesah menjadi keindahan. Ia mengajarkan bahwa apapun yang datang dalam hidup adalah bagian dari napas Tuhan yang sedang menuntun kita pulang. Dan pada akhirnya, sir adalah bahasa cinta yang tak terucap. Ia tidak mengajarkan banyak kata, tapi satu rasa, rasa pulang. Ia tidak membuatmu berdebat tentang benar atau salah, tapi mengajakmu tenggelam dalam kesadaran bahwa semua ini hanyalah tarikan dan hembusan dari satu diri. Maka barang siapa bisa mendengar sir di dalam nafasnya, sesungguhnya ia telah mendengar bisikan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Disitulah perjalanan makrifat menemukan puncaknya. Bukan ketika engkau memahami banyak hal, tapi ketika engkau diam dan menyadari, ternyata yang bernafas sejak awal bukanlah engkau, tapi Dia. Bab 8. Ketika nafas menjadi cermin ruh. Pernahkah engkau menatap nafasmu sendiri, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang dalam? Di sana, engkau akan melihat bahwa setiap tarikan dan hembusan bukan sekadar proses biologis, melainkan ayat yang hidup, cermin yang memantulkan ruh yang bersemayam di dalam diri. Nafas bukan sekadar udara, ia adalah pantulan keberadaan, sebuah jembatan halus antara jasad dan alam gaib. Ketika engkau menarik nafas, seakan semesta ikut berputar di dalam dirimu. Dan ketika engkau menghembuskannya, engkau melepaskan sebagian dari dunia yang tidak kekal. Dalam momen itu, engkau bisa melihat siapa yang sebenarnya sedang hidup di balik ragamu. Bukan engkau, tapi Dia yang meniupkan kehidupan ke dalam wujudmu. Ruh dan nafas adalah dua wajah dari satu rahasia. Nafas menjadi wadah, ruh menjadi makna. Nafas adalah bentuk lahiriah, sementara ruh adalah isinya yang tersembunyi. Dan di antara keduanya, ada kesadaran yang berfungsi sebagai cermin.
Itulah tempat di mana manusia bisa melihat Tuhan tanpa mata, mendengarnya tanpa telinga, dan berbicara dengannya tanpa suara. Ketika engkau menyelami nafas dengan hati yang jernih, engkau tidak hanya menemukan dirimu, tapi menemukan Dia yang bersembunyi di dalam dirimu. Disitulah nafas menjadi mi'raj batin, sebuah pendakian sunyi menuju asal segala cahaya. Namun kebanyakan manusia hanya hidup di permukaan. Mereka menghirup udara, tapi tidak pernah menyentuh maknanya. Mereka menukar setiap tarikan nafas dengan kelalaian dan menghembuskannya tanpa rasa syukur. Mereka hidup dalam ritme dunia, bukan dalam irama ilahi. Padahal jika mereka berhenti sejenak dan menyadari bahwa nafas itu bukan milik mereka, maka seluruh kehidupannya akan berubah. Ia tidak lagi bernafas karena tubuhnya membutuhkan oksigen, tapi karena jiwanya sedang menyebut nama yang tak terucap. Nafasnya menjadi doa, hembusannya menjadi tasbih, diamnya menjadi sujud. Ketika seseorang mencapai tahap itu, tubuhnya menjadi seperti cermin yang bersih. Ia tidak lagi melihat dunia dengan pandangan duniawi, tetapi dengan mata ruh yang bening. Ia melihat bahwa segala sesuatu memantulkan satu sumber yang sama. Angin, air, cahaya, bahkan bayangan, semuanya adalah gerak dari nafas ilahi yang satu. Maka ketika ia melihat matahari terbit, ia tidak sekadar melihat pagi, tapi menyadari nafas Tuhan yang sedang membangunkan alam. Ketika malam turun, ia tidak sekadar melihat gelap, tapi merasakan hembusan cinta yang menenangkan jiwa. Dunia baginya bukan lagi tempat yang asing, tapi tubuh Tuhan yang sedang bernafas dalam bentuk yang tak terhitung. Pada akhirnya, ketika nafasmu menjadi cermin ruh, engkau akan berhenti mencari tanda-tanda Tuhan di luar dirimu. Engkau tidak lagi haus akan pembuktian, karena engkau telah melihatnya dalam setiap tarikan nafasmu sendiri. Disitulah engkau akan memahami makna sejati dari kalimat, "Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Karena yang dekat bukan jarak, melainkan kesadaran. Dan yang menghubungkanmu dengannya bukan doa panjang, bukan ritual rumit, tetapi satu hal sederhana yang tak pernah berhenti sejak engkau dicipta, nafasmu sendiri. Engkau pun akan tersenyum dalam diam, karena akhirnya engkau mengerti, nafas ini bukan sekadar hidup, tapi cermin dari kehidupan itu sendiri. Bab 9. Nafas para wali, hidup di dalam kehadiran. Ada rahasia besar yang mengalir di antara nafas para kekasih Tuhan. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu, tapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah tunduk sepenuhnya. Para wali Allah tidak bernafas seperti manusia kebanyakan. Setiap tarikan nafas mereka adalah zikir, setiap hembusan adalah penyerahan. Mereka tidak lagi menarik udara semata, tapi menghirup kehadiran Tuhan yang hidup di antara setiap partikel alam semesta. Mereka hidup dalam kesadaran yang terus-menerus, seperti seseorang yang selalu memandang wajah kekasih tanpa pernah berpaling. Nafas mereka menjadi jembatan antara dunia dan langit, antara tubuh yang fana dan ruh yang abadi. Dan disitulah rahasia hidup mereka tersembunyi. Mereka tidak pernah jauh dari Tuhan, karena Tuhan hidup dalam setiap hembusan mereka. Ketika para wali bernafas, alam seolah ikut berzikir bersama mereka. Angin menjadi lembut, air menjadi tenang, dan hati siapapun yang mendekat merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan karena mereka memiliki kekuatan luar biasa, tapi karena kesadaran mereka telah larut dalam nafas ilahi. Mereka tidak lagi menyebut nama Tuhan dengan suara, tapi dengan keberadaan. Mereka tidak perlu mengangkat tangan untuk berdoa, karena setiap tarikan udara yang masuk ke dada mereka sudah menjadi doa yang sempurna. Mereka tidak memohon kepada Tuhan sebab seluruh hidup mereka telah menjadi jawaban dari doa itu sendiri. Bagi para wali, tidak ada lagi jarak antara mereka dan Tuhan. Tidak ada lagi aku yang terpisah dari Dia. Yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang hening, satu arus cinta yang mengalir tanpa henti. Nafas mereka tidak lagi milik mereka, tapi menjadi milik Tuhan yang bernafas melalui diri mereka. Dalam keadaan itu, mereka menjadi seperti cermin yang memantulkan cahaya tanpa noda. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menjadi kebenaran yang menembus hati. Setiap diam mereka menjadi zikir yang tak terdengar tapi mengguncang langit.
Dan setiap gerak mereka adalah perwujudan kasih ilahi yang hidup di dunia. Orang yang duduk di dekat wali mungkin merasa damai tanpa tahu sebabnya. Itu karena ia sedang duduk di dalam gelombang nafas Tuhan yang mengalir melalui tubuh seorang kekasihnya. Nafas para wali bukan lagi udara, tapi nur. Ia membawa ketenangan, pencerahan, dan penyadaran kepada siapapun yang terbuka untuk menerimanya. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu penjelasan. Cukup berada dalam kehadiran mereka, dan hati akan mulai berzikir dengan sendirinya. Sebab nafas mereka menular, bukan secara fisik, tapi secara ruhani. Nafas mereka membangunkan sir dalam dada orang lain, membuat yang tertidur kembali mengingat asalnya. Dan inilah puncak dari perjalanan ma'rifat. Ketika seseorang tidak lagi bernafas untuk dirinya sendiri, tapi menjadi perantara nafas Tuhan bagi dunia. Ia hidup bukan untuk memiliki, tapi untuk mengalirkan. Ia hadir bukan untuk dilihat, tapi untuk menyalakan kesadaran di hati yang gelap. Inilah nafas para wali, nafas yang menghidupkan bukan hanya tubuh, tapi jiwa-jiwa yang hampir padam. Dan barang siapa mampu menyentuh kesadaran itu, walau hanya sekejap, ia akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, rasa pulang, ke asal cahaya yang abadi, tempat di mana Tuhan bernafas di dalam segala yang hidup. Bab 10, nafas terakhir, kembalinya ruh kepada yang meniupkan. Ada satu saat yang pasti akan datang bagi setiap insan, saat di mana nafas terakhir keluar dari dada, dan udara dunia tidak lagi kembali. Pada momen itu, segala kesibukan berhenti, segala suara menjadi senyap, dan hanya satu hal yang tersisa, kesadaran tentang siapa yang selama ini bernafas. Selama hidup, manusia mengira bahwa nafas adalah miliknya, bahwa hidup bisa ia genggam dengan kehendak dan tenaga. Namun di ujung nafas terakhir, segala ilusi itu runtuh. Ruh tersadar bahwa selama ini bukan ia yang hidup, tapi ia yang dihidupkan. Nafas terakhir bukanlah akhir, tapi pulangnya ruh kepada yang meniupkannya. Seperti ombak yang kembali ke lautan tempat ia berasal. Bagi jiwa yang sadar, detik itu bukanlah ketakutan, tapi keindahan yang tak terlukiskan. Sebab sejak lama, ia telah mengenali nafas ilahi yang mengalir dalam dirinya. Ia telah belajar menyerahkan diri di setiap hembusan, hingga akhirnya saat nafas terakhir datang, ia menyerah tanpa penyesalan. Ia tidak lagi menolak kematian, karena ia tahu kematian hanyalah pintu untuk kembali ke asal nafas yang sejati. Dalam keheningan itu, ruh tidak lagi mendengar suara dunia, melainkan panggilan lembut yang dulu ia rasakan dalam zikirnya. Kembalilah kepadaku, wahai jiwa yang tenang. Maka keluarlah nafas terakhir itu dengan damai, disambut oleh keheningan yang bercahaya, oleh kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Namun bagi mereka yang hidup dalam kelalaian, nafas terakhir sering datang seperti badai. Karena selama hidup, mereka tidak pernah belajar menyerah. Mereka bernafas tanpa kesadaran, berlari tanpa arah, mengumpulkan dunia tanpa makna. Maka ketika udara terakhir itu pergi, mereka merasa dirampas. Padahal yang terjadi hanyalah pemulangan. Ruh yang belum mengenal asalnya akan gemetar di ambang batas, takut karena kehilangan kendali. Ia lupa bahwa yang menunggu di seberang bukan kegelapan, tapi cahaya yang dulu meniupkan kehidupan ke dalam dirinya. Inilah sebabnya para guru makrifat mengajarkan, kenalilah Tuhanmu sebelum nafas terakhir, agar saat itu tiba, engkau tahu kepada siapa engkau kembali. Bagi para kekasih Tuhan, kematian bukan akhir tapi penyatuan. Mereka tidak takut ketika nafas mereka berhenti, karena mereka tahu bahwa yang berhenti hanyalah jasad, bukan kehidupan sejati. Mereka telah lama hidup di dalam nafas ilahi, bahkan sebelum tubuh mereka tiada. Mereka telah belajar melepaskan sedikit demi sedikit setiap tarikan, hingga tiba waktunya untuk melepaskan semuanya. Saat nafas terakhir keluar, mereka tersenyum, karena akhirnya mereka benar-benar pulang. Dunia menjadi sunyi, tapi di alam yang tak terlihat, ruh mereka bernafas kembali. Kali ini tanpa batas, tanpa bentuk, tanpa jeda. Maka renungkanlah wahai jiwa yang masih diberi kesempatan untuk bernafas. Setiap udara yang kau hirup bukan milikmu, tapi pinjaman dari Tuhan yang sedang mengajarimu makna hidup. Jangan sia-siakan setiap hembusan yang masih ia izinkan mengalir dalam dada. Gunakanlah untuk berzikir,
untuk mengingat, untuk menyerah, untuk mencintainya tanpa syarat. Karena pada akhirnya, hanya satu hal yang akan kau bawa dari dunia ini. Bukan harta, bukan nama, tapi kesadaran tentang nafas yang telah menghidupkanmu. Dan ketika tiba waktunya engkau mengembalikan nafas itu kepada pemiliknya, engkau akan tersenyum lembut, berkata dalam diam, "Wahai Tuhan, aku telah kembali kepadamu, sebagaimana dahulu engkau meniupkanku dari cahayamu sendiri." Dan kini, setelah semua yang kita dengar dan rasakan, satu hal menjadi jelas. Nafas ini bukan sekadar hidup, tapi panggilan untuk mengenal Sang Peniup Ruh. Selama ia masih mengalir dalam dadamu, itu tanda bahwa Tuhan masih ingin engkau kembali kepadanya. Maka bernafaslah dengan sadar, sebab di setiap helaan, Dia sedang memanggilmu dengan lembut. Hu, hu.